Pernahkah Anda bertanya pada diri Anda, bisakah saya menunaikan ibadah haji? Apakah Anda yakin bisa berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji? Mungkinkah Anda bisa mendapatkan kesempatan itu dari miliaran kaum muslimin di dunia, sedangkan kota Mekah dan Masjidil Haram hanya bisa menampung beberapa juta jemaah setiap tahunnya? Apakah seluruh kaum muslimin yang miliaran itu bisa memiliki kesempatan untuk haji? Pasti jawabannya tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mengapa Allah mewajibkan ibadah haji bagi kaum muslimin? Simak video ini sampai selesai, semoga bisa menambah wawasan dan iman Anda dan bisa jadi mengubah perspektif Anda tentang haji. Ya Taibatu jittuki sabbah li Rasulillahi muhibbah. Kita semua pasti pernah belajar bahwa rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Begitu juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang sahih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari nomor 8 dan Imam Muslim nomor 16. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Kalau kita perhatikan, 4 rukun pertama tidak ada ketentuan bagi yang mampu. Yang ada hanya di ibadah haji. Mengapa seperti itu? Karena memang ibadah haji membutuhkan biaya, perjalanan, akomodasi, konsumsi, dan seterusnya. Haji juga membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Berjalan berkilo-kilometer, kuat dalam tekanan ritual ibadah haji minimal 4 hari berturut-turut, mulai dari 9 Dzulhijjah sampai 12 Dzulhijjah, dan bisa jadi lebih kalau ia mengerjakan sunnah-sunnahnya. Intinya, ibadah haji membutuhkan harta yang banyak dan fisik yang bukan hanya sehat, tapi juga kuat dan tahan banting. Berbeda dengan ibadah yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, hampir semua kaum muslimin mampu melaksanakannya. Ibadah haji hanya minoritas kaum muslimin saja yang bisa menunaikannya. Namun, pernahkah Anda memikirkan seberapa minoritas jumlah muslim yang bisa haji? Berapa persen dari seluruh jumlah kaum muslimin yang bisa haji? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah kaum muslimin di dunia. Sebagaimana dilansir dari web World Population Review, jumlah populasi manusia yang beragama muslim sudah menyentuh 2 miliar orang. Kemudian, berapa jumlah jemaah haji yang bisa diakomodir oleh pemerintahan Arab Saudi setiap tahunnya dengan kapasitas kota Mekah dan Masjidil Haram yang ada? Jawabannya, 10 tahun terakhir jumlahnya adalah sekitar 1,5 juta jemaah haji, dan pada tahun 2024 ada 1,8 juta jemaah haji. Artinya hanya ada 1 orang dari 1.100 orang muslim yang bisa haji setiap tahunnya, atau dalam persentasinya adalah 0,090%, yakni kurang dari 0,1%. Berarti harus tunggu 1.100 tahun untuk seluruh kaum muslimin bisa haji.
tentu itu mustahil. Bahkan andaikan yang mampu ibadah haji secara fisik dan finansial ada 10% muslim, maka harus menunggu 110 tahun untuk mereka bisa haji semua. Tentunya tidak mungkin seperti itu. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, mengapa Allah mewajibkan haji? Apa tujuan Allah di balik itu? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna haji secara linguistik dan terminologi. Para pakar bahasa Arab dari ribuan tahun yang lalu telah menjelaskan makna haji. Imam Ibnu Duraid wafat tahun 321 Hijriah dalam kitabnya Jamharatul Lughah jilid 1 halaman 86. Imam Abu Bakar Al-Anbari wafat tahun 328 Hijriah dalam kitabnya Az-Zahir jilid 1 halaman 98. Imam Ibnu Faris wafat tahun 395 Hijriah dalam kitabnya Maqayisul Lughah. Dan banyak lagi ulama lainnya, mereka menjelaskan haji berasal dari bahasa Arab al-hajju yang berarti al-qasdu, yaitu bermaksud, bertujuan, berniat, dan sebagainya. Jadi kalau Anda berkata saya bertujuan ke Jakarta, berarti Anda ingin pergi ke Jakarta, tapi belum tentu Anda sampai Jakarta. Berbeda halnya kalau haji menggunakan makna atau nama atau istilah ziarah yang berarti berkunjung. Kalau Anda berkata saya berkunjung ke Jakarta, maka orang akan langsung memahami bahwa Anda sudah sampai Jakarta. Begitu juga kata ad-dhiyafah, yaitu bertamu, atau kata al-wifadah, yaitu datang atau berdelegasi. Mengapa Allah dan Rasulnya menamakan ibadah haji secara baku di Al-Quran dan hadis dengan nama haji? Mengapa bukan nama ziarah atau diyafah atau wifadah atau yang semisalnya? Menurut kami itu karena Allah ingin menyampaikan bahwa ibadah haji adalah tentang cita-cita, impian, tekad, dan ambisi hamba untuk bisa berkunjung ke rumahnya. Sekaya dan sesehat apapun seseorang, kalau ia dalam tanda kutip tidak berhaji, tidak bertekad, tidak bercita-cita, maka ia tidak akan sampai ke Mekah. Walaupun ia sudah bolak-balik keliling dunia, namun Mekah belum ia kunjungi. Namun sebaliknya, seseorang yang biasa saja secara finansial, namun ia punya cita-cita bergejolak dalam hatinya, punya ambisi yang membara dalam jiwanya. Ia menabung sedikit demi sedikit, kemudian ia mendaftar haji, ia menunggu belasan, mungkin puluhan tahun, dan akhirnya ia bisa berangkat haji. Haji adalah tentang cita-cita dan impian yang selalu kita impikan setiap harinya. Maka tidak heran kalau Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu selalu berdoa agar Allah menjadikan hati manusia selalu tertuju ke Ka'bah dan Masjidil Haram. Sebagaimana doa tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak memiliki tanaman dekat rumah-Mu yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung tertuju kepada mereka, dan karuniakanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Haji bukan sekedar wacana, tapi adalah rencana yang menjadi program yang memerlukan proses yang menghasilkan progres, dan nanti akhirnya kita bisa bersujud di hadapan Ka'bah rumah Allah yang selalu kita rindukan dengan air mata yang menetes bertamu di rumah Tuhan pengasih, Tuhan semesta alam.